Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Putri, Esa Amalia, Lisviana Handayani, Nur Alifah Dina, Nabela Putri, Muhammad Faiz, dan Tia Setiawati. Kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang konsep dasar surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. Surveillance epidemiologi adalah suatu kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit yang mempengaruhi resiko terjadinya penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat diselesaikan dan dapat dilakukan tindakan pencegahan penanggulangan secara efektif, efisien melalui program pengumpulan, pengolahan data, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Kemudian, menurut Kemenkes RI nomor 1479/Menkes/SK/10/2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular terpadu menyebutkan bahwa surveillance adalah suatu kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus yang dilakukan terhadap suatu penyakit dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan akan dilakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Esa Amalia. Halo, saya Esa Amalia Fitriana dengan NIM TPD 1901010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pengertian konsep dasar surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. Pengertian dari surveillance penyakit terpadu atau SPT adalah pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilaksanakan dengan metode surveillance epidemiologi rutin terpadu dalam beberapa penyakit yang bersumber dari rumah sakit, laboratorium, puskesmas, dan dinas kesehatan kota maupun kabupaten. Selanjutnya, unsur-unsur konsep dasar dari surveillance epidemiologi dan administrasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan pengamatan. Kegiatan pengamatan ini dilakukan terhadap penyakit dan masalah kesehatan serta faktor-faktor determinannya. Yang kedua yaitu sistematis. Arti dari sistematis ini yaitu melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data. Yang ketiga yaitu secara terus-menerus. Maksudnya di sini secara terus-menerus yaitu menunjukkan bahwa kegiatan ini itu dilaksanakan setiap saat sehingga informasi epidemiologi dapat tersedia secara terus-menerus. Selanjutnya, konsep dasar epidemiologi ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama ada pengumpulan data. Kegiatan ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Yang kedua, analisa. Yang ketiga, pengolahan. Dan yang terakhir yaitu penyebarluasan informasi. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nama saya Lisviana Handayani dengan NIM TPD 1901015 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan yaitu mendapatkan informasi epidemiologi tentang masalah kesehatan, meliputi gambaran masalah kesehatan menurut waktu, tempat, dan orang, diketahuinya determinan, faktor resiko, dan penyebab langsung terjadinya masalah kesehatan tersebut. Kemudian, manfaat surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. Yang pertama,
perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga evaluasi kegiatan kesehatan masyarakat. Dan komponen konsep dasar surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua kompilasi, analisis, dan interpretasi, dan yang ketiga umpan balik dan diseminasi informasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Oktamika, NIM TBD 1901016. Saya akan melanjut presentasi dari teman saya. Kegunaan konsep dasar surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. Yang pertama, mengamati kecenderungan dan memikirkan besar masalah. Yang kedua, mendeteksi serta memprediksi adanya KLBK. Yang ketiga, menentukan program penanggulangan wabah. Yang keempat, memikirkan dampak program penanggulangan. Yang kelima, mengevaluasi program penanggulangan. Yang keenam, mempermudah perencanaan program pembatasan penyakit. Yang ketujuh, mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Selanjutnya, langkah kegiatan konsep dasar surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. 1. Pengumpulan data dilakukan secara pasif, menggunakan data sekunder dan aktif. Menggunakan data primer, sebaiknya menggunakan data rutin yang telah dicatat atau dilaporkan dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang sedang berjalan. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan tujuan dari sistem surveillance. Selanjutnya, langkah kegiatan konsep dasar surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. 2. Tujuan pengumpulan data. Pertama, menentukan kelompok atau golongan populasi, aktris, umum, seks, bangsa, pekerjaan, dan lain. Yang kedua, menentukan jenis agen dan karakteristiknya. Yang ketiga, menentukan responsif infeksi. Yang keempat, memastikan penyebab transmisi dan mencatat kejadian penyakit. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putriantaini dengan NIM TBD 1901018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu langkah kegiatan konsep dasar surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. 3. Sumber data. Sumber data ada 5 jenis, yaitu yang pertama, data kesakitan yang diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. 2. Data kematian yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan serta laporan kantor, pemerintah, dan masyarakat. 3. Data biografi yang dapat diperoleh dari unit statistik kependudukan dan masyarakat. 4. Data geografi yang dapat diperoleh dari unit meteorologi dan geofisika. 5. Data laporan yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya, 4. Sistem atau cara pengumpulan data. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama aktif, kedua pasif. Dan itu tergantung dari kecepatan dan kebenaran laporan dan dikirim. 5. Petugas pengumpulan data perlu dipersiapkan dengan baik. Diharapkan mereka dapat melakukan editing data yang dikumpulkan atau kelengkapan dan konsistennya. Selanjutnya, 5. Komplikasi analisis dan interpretasi. Data komplikasi atau pengelompokan data ada 5 jenis, yaitu yang pertama, dilakukan secara manual atau membuat master tabel kartu pengelolaan data atau secara komputerisasi. 2. Menggunakan program EPI-Info. 3. Untuk menghindari duplikasi, menilai kelengkapan. 4. Menurut orang, tempat, dan waktu. 5. Sesuai tujuan dari sistem surveillance dan karakteristik atau ciri khusus dan masalah kesehatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Alifa. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Alifah Dinasa Fitri, TPD 1901020. Saya akan
melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini, saya akan melanjutkan tentang langkah kegiatan konsep dasar surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. Yang keenam, analisis dan interpretasi. A. Univariat menghitung proporsi atau menggunakan statistik deskriptif, misalnya mean, modus, SD. B. Bivariat. C. Tabel, kemudian menghitung proporsi. D. Grafik, analisis kecenderungan. E. Peta, atau analisis menurut tempat dan waktu. Yang ketujuh, umpan balik dan diseminasi informasi. Diseminasi informasi diberikan kepada A. Pengelola program penanggulangan. B. Pemberi atau sumber data disebut umpan balik. Umpan balik di sini harus berisi, yang pertama, informasi harus berisi masalah dan alternatif pemecahannya. Kedua, jika tidak ditemukan masalah, harus berisi alternatif untuk meningkatkan kinerja sistem yang sudah ada atau sedang berjalan. C. Atasan untuk perencanaan, tindakan, dan evaluasi program. D. Lintas program untuk perencanaan, tindakan, dan evaluasi program. E. Lintas sektor, upaya peningkatan kesehatan masyarakat. F. Dukungan politis dan dukungan dana dari institusi terkait. Bentuk umpan balik melalui buletin, newsletter, kunjungan, atau surat untuk corrective action. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati dengan NIM TBD 1901028. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini menjelaskan mengenai alat bantu surveillance epidemiologi dan administrasi kesehatan. Di sini ada 3 buah alat bantu dalam kegiatan surveillance epidemiologi kesehatan. Di antaranya, yang pertama itu ada laboratorium dengan diagnosis yang pasti. Yang kedua, sistem pelaporan yang aktif, dan yang ketiga, tenaga ahli untuk keperluan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih.